Anjuran yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, yang bermakna berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Kultum jelang berbuka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sampai detik ini masih bisa kita rasakan, dengan cara selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah senantiasa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Tema yang akan disampaikan pada sore hari ini adalah bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Anjuran yang telah Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, yang bermakna berlomba-lomba dalam hal kebaikan atau berlomba-lomba melakukan kebaikan. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan pemahaman dan mengingatkan kita semua bahwa berbuat baik adalah hal yang tidak bisa ditunda. Kenapa? Karena kematian yang kita tidak tahu kapan waktunya, itu juga tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, ketika datang kesempatan untuk berbuat baik, mari segera lakukan. Pemirsa Kultum jelang berbuka yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah dan sahabat pernah memberikan contoh untuk segera berbuat kebaikan. Sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwa dia salat asar di Madinah dan berada di belakang Rasulullah. Setelah melaksanakan salat, Rasulullah segera keluar melangkahi barisan shaf para sahabat, kemudian menuju kamar salah seorang istrinya. Ketika kembali dan Rasulullah melihat para sahabat dengan pandangan heran, beliau menjelaskan, "Aku teringat ada sekeping emas dalam kamar dan aku tidak suka jika emas itu masih kusimpan. Maka aku segera perintahkan untuk membagikannya kepada yang berhak." Satu kisah lain yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat dalam perang Uhud, bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang aku dapatkan jika aku terbunuh dalam perang ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Kau pasti dapat surga." Seketika sahabat tersebut melepaskan kurma yang saat itu akan dimakannya, yang saat itu masih dipegangnya. Kemudian dia berangkat ke medan perang dan tanpa ragu berperang hingga dia terbunuh. Subhanallah, itulah sahabat dan Rasulullah yang menjadi panutan kita. Bagaimana dengan kita? Tidak perlu memilih kebaikan yang besar seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil. Ingat, dalam surat Al-Zalzalah Allah sudah menjanjikan, maka barang siapa melakukan kebaikan seberat zahra, seberat kalau kita umpamakan biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya.
Mari ini kita jadikan sebagai motivasi kita, khususnya saya pribadi, untuk selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Secamada 1968. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.